Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Salam buat kita semua Bapak Ibu. Tuhan tahu banyak umat-umatnya makin gak kuat di hari-hari terakhir. Itu sebabnya firman pun firman yang selalu untuk menghibur, menguatkan dan meneguhkan mereka ya, karena Tuhan itu baik saudara. Dia tidak mau Anda terkapar dengan keadaan ya. Saudara, terkadang bukan karena dosa ya, tetapi membuat menjadi lemah dan tidak kuat. Itu sebabnya Tuhan datang hari ini. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan 26. Saya mengundang kita semua yang membawa Alkitab saja untuk bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya 22, Bapak Ibu 23, begitu seterusnya sampai di 26. Ya, kita baca Yohanes, Injil Yohanes 17 ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kemuliaan yang Yesus berikan kepada umatnya bukan hanya sekedar pancaran kuasa atau keagungan gitu ya. Kalau kita lihat tentang hari kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang mulia, ya coba dikasih gambarnya dulu Yem. Ya saudara, kemuliaan Tuhan itu seperti dalam ini saudara. Bukan hanya sekedar, ini kan ada pancaran. Pancaran apa itu? Pancaran keagungan ya. Pancaran sinar ya, lihat tuh kemuliaan Tuhan melingkupi bumi. Ya saudara dikasih Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan memberikan kemuliaan, ya kan. Pertama kan kalau di ayat 1 ini Yesus berdoa kepada Bapaknya, permuliakanlah anakmu. Di ayat 22 ini dikatakan, aku memberikan kepada mereka. Siapa mereka? Katakan saya. Semua bilang. Tuhan memberikan kemuliaan kepada siapa? Saya. Ya. Kalau Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita, kepada Bapak Ibu, kepada orang percaya yang mengasihi Tuhan dalam konteks ini saudara. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh sorga saudara. Sampai Yesus kasih kemuliaannya. Padahal kemuliaan itu Bapa yang kasih sama Yesus ya kan saudara. Ketika ada dalam dunia ini, dia yang diberikan oleh Bapa itu diberikan kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah saya, Anda yang telah dipilih dari semula oleh sorga, oleh Bapa. Buat apa sih kemuliaan itu kan gitu kan pertanyaannya. Emang kalau nggak dikasih kenapa? Kalau dikasih kenapa emang? Ya gaya anak muda nih ya. Emangnya kenapa kalau nggak dikasih? Ya kan gitu ya. Saudara, disinilah letaknya kita mau belajar saudara. Buat apa sih Tuhan susah-susah kasih kemuliaannya, dia udah di surga sana. Tapi kemuliaannya dikasih kepada Bapak Ibu. Tahu saudara untuk apa? Nah ini dia yang pertama.
Ya, di ayat 22 ini dikatakan, aku memberikan kemuliaan yang engkau berikan. Diberikan sama Tuhan, tapi Tuhan berikan lagi sama orang percaya yang mengasihi. Siapa itu? Anda. Supaya apa dibilang? Supaya menjadi satu. Jadi saudara, Bapa di sorga ya memberikan kemuliaan kepada anak, anak berikan kepada orang percaya. Siapa orang percaya? Anda semua, kita semua ya saudara. Supaya apa saudara? Supaya ada kesatuan seperti Bapa dan anak satu. Supaya kita pun bisa menyatu satu sama lain. Karena apa saudara? Emangnya kenapa? Ya kan gitu ya. Karena gini saudara, di hari-hari terakhir iblis itu paling sirik banget yang namanya dengan kesatuan. Kalau saudara satu, mama dengan anak satu, jemaat satu sama lain. Banyak perkara yang ajaib yang engkau tidak bisa untuk kerjakan. Tapi Tuhan bisa kerjakan melalui hidup saudara. Amin. Yang engkau tidak kuat melakukannya saudara. Tapi Tuhan ketika bersatu saudara. Saudara lihat tuh semut saudara, nggak ada loh rajanya, nggak ada pemimpinnya. Tapi bisa aja kita lihat amati semut tuh di rumah tuh cuma satu nasi rame-rame giring gini yuk. Rame-rame masuk ke lubang tuh saudara, nggak ada yang perintahin itu saudara. Nggak ada mandornya di situ, ayo maju angkat, nggak ada. Nah sebaiknya seharusnya kita anak-anak Tuhan begitu. Karena ada kemuliaan yang mempersatukan hati kita saudara. Ya, kemuliaan Tuhan itu membuat kita sama-sama rendah di bawah. Enggak ada yang rendahkan, enggak ada yang tinggikan diri. Semua sama-sama merendah ke bawah, tetapi Yesus yang ditinggikan. Amin. Jadi tidak ada rasa dirinya sudah lebih baik daripada yang lain, saudara. Karena saya tahu saya kekurangan saya banyak. Di dalam kelebihan Sang Putra. Itu menutupi kekurangan saya. Ya. Banyak kekurangan ya sang Kiel ya tapi di dalam kekurangan Kiel saya ada kelebihan untuk menutupi kekurangannya dia. Itu yang membuat menyatu ya saudara dikasih. Tapi susah sekalipun sebenarnya nggak susah sih nyatu, makanya Tuhan kasih kemuliaan saudara. Jadi kalau kemuliaan Tuhan itu dicurahkan kita itu tunduk. Ya, gak ada yang bengkal saudara. Tunduk kita. Karena ada kemuliaan Tuhan terpancar untuk kita. Siapa saja yang terkena sinar kemuliaan Tuhan. Ya saudara, sinar kemuliaan itu menyedot segala yang tidak baik saudara. Ya, jadi kayak gak baik itu kayak disedot keluar harus keluar. Tapi yang tersalur itu adalah kebenaran. Apa kebenaran apa sih? Nih kebenaran firman nih. Jadi kita hidup dengan firman ini. Buat apa diberikan Tuhan firman? Saudara, karena firman itu yang menjaga hati saudara. Supaya ketika kan di Efesus 6 ayat 17, firman itu adalah pedang roh. Jadi kalau iblis mau coba untuk menghancurkan dasar-dasar hati saudara, Anda datang dengan pedang roh, lawan itu iblis. Lawanlah si iblis maka akan lari daripadamu. Tuhan bilang bangkit. Engkau harus melakukan perlawanan pada hari yang jahat. Hari yang jahat, hari tentukan untuk engkau jatuh. Tapi karena ada firman di dalam dirimu, engkau bisa melawan. Engkau bisa lawan, kalahkan, taklukkan iblis saudara. Yang diserang itu saudara dikasih Tuhan kebanyakan yang diserang itu ini. Ya. Gak bisa dia mau taklukkan hati kita yang diserang pikiran. Ya. Tapi kalau hati tetap teguh karena ada firman, ada diam, ada di dalam saudara dikasih Tuhan. Ini pun takluk otak kita ini saudara. Pikiran kita takluk kepada pikiran Kristus. Ya, jadi untuk apa sih dikasih? Ya, dampak daripada kemuliaan kata ayat 20 dia. Tumbuhlah kesatuan dalam jemaat sebagaimana Bapa dan Anak satu. Kesatuan ini mencerminkan apa saudara dikasih Tuhan? Mencerminkan kesatuan Bapa dan Anak satu. Masa Bapa sama anaknya satu? Ya kan? Kok umat-umatnya gak nyatu sih? Mana letak salahnya tuh? Ya kan? Contoh kayak suami istri nyatu. Anak-anaknya semua tercerai berai. Kata orang Batak jadi hoda. Ya kan? Ya toh saudara? Enggak kan? Kalau lihat sang orang tua, ayah ibu. Ya damai saudara. Masa anak-anak gak damai sih? Pasti lihat ada enggak
lapatannya? Ada enggak? Ayo dong, ya kan? Kalau berantem terus itu efeknya besar, efek kacau besar. Tapi kalau damai, efek damainya besar enggak? Harusnya besar, ya kan? Karena apa saudara? Firman ini berkata, kesatuan, kemuliaan yang dipancarkan oleh Tuhan kepada anak-anaknya itu seperti memproteksi saudara. Kenapa bangsa Israel itu kok bangsa yang sekitarnya itu kuat-kuat, hebat-hebat? Ya, kok dia nggak bisa ditaklukin sih? Kan kecilnya. Ya, coba orang bangsa yang kuat mau coba dulu mau lihat kekuatan Israel ini saudara dikasih. Misalkan pakai satelit gitu ya. Bisa lihat, menyeruduk, masuk saudara pakai kekuatan yang canggih saudara. Untuk apa? Gak bisa. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan menjadi tudung saudara. Sama dengan hidup kita. Seharusnya kalau hidup kita ada kemuliaan Tuhan. Dia akan memproteksi menjadi tudung saudara. Sehingga semua strategi iblis mau dalam bentuk apapun radar surga itu yang ada di Tuhan taruh di kita. Kita tahu arahnya ini kemana. Ya saudara, jadi perlu kemuliaan Tuhan gak di dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang kan gini, berusahalah memelihara apa dibilang? Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera di dalam Efesus 4 ayat 3. Tujuannya karena berusahalah, kata berusaha ini memelihara kesatuan roh. Kenapa? Karena di kita masing-masing itu ada firman saudara. Firman itu menjadi pengikat buat kita untuk kuat, untuk satu. Dia seperti pagar yang lindungin kita saudara. Ya, seperti pagar yang lindungi kita. Ya. Satu malam, tadi malam saudara saya banyak menasehati anak-anak muda. Ya, nangis-nangis begini, begini, ya kan. Tapi ku bilang sama dia, dilanjutkan dengan pagi ini. Ku bilang gini, tahu gak sih kenapa Tuhan izinkan kamu mengalami yang tidak bisa rasa kamu mampu untuk menanggungnya. Tahu gak? Tuhan lagi tarik kamu supaya kamu gak binasa, supaya kamu gak hilang. Ya, masalah dibuat untuk memproses hidupmu. Betul loh saudara. Semua kalau Anda mau masuk surga harus melalui proses jalannya Tuhan dong. Jalan yang sudah ditentukan itulah proses yang harus kita lalui. Gak bisa kita mau lompat. Tuhan bilang kalau itu masuk dari jendela, ya apa dia itu? Maling, pencuri, ya kan? Pintu surga cuma satu doang, betul ya? Ada gak pintu belakang? Gak ada. Pintu surga cuma satu. Akulah pintu kata Yesus. Cuma satu pintu, Yesus. Ya. Siapa yang masuk melalui Yesus baru Bapak kenal. Ya saudara, jadi Tuhan berkata, ya kemuliaan Tuhan itu seperti Bapa dan Anak satu. Umat-umatnya itu menjadi satu. Nah kalau umat jemaat Tuhan gak bisa satu sama lain. Nah itu perlu dipertanyakan saudara. Ya, adakah kemuliaan Tuhan yang menudungi saudara? Ya, kalau nggak ada tuh kemuliaan Tuhan menurut kita, ya emang kita kayak gitu. Hidup untuk diri kita sendiri, nggak pusingkan dengan orang lain gimana, emangnya gua pikirin gitu ya. Tapi kalau ada tudung Tuhan di dalam kita, ya sekalipun kita tersakiti saudara, kita harus salurkan kasih yang tulus itu saudara. Ya, kasih yang tulus itu gini saudara, bukan pura-pura, bukan. Kasih itu memang harus dipancarkan, itu pengikat, kasih itu pengikat saudara. Ya, kenapa bisa berkelahi satu sama lain itu saudara? Ya karena itu dia, ya kan? Saudara dikasih itu, kalau ada kemuliaan Tuhan menjadi tudung yang membungkus kita saudara. Kita tahu arah kita kemana. Tapi bukan berarti kalau ada kemuliaan Tuhan gak bisa ada pertengkaran, gak bisa ada perselisihan. Di dalam setiap perselisihan ada jalan keluar dan ujungnya adalah damai sejahtera. Makanya Efesus 4 ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera kata firman ya. Jadi umat Tuhan yang hidup di atas, ada kemuliaan Tuhan itu ada sama mereka saudara. Ada loh, bukan karena gini loh. Kalau Tuhan pun memberikan kemuliaannya kepada supaya kita tidak terpecah belah. Ya, kita tidak hidup egois karena perbedaan ini dan itu, perbedaan suku, perbedaan ini. Ya kan, ketemu orang Jawa dengan orang Batak, ya orang Jawa biasanya kan gimana kalau orang Jawa? Ya agak lembut gitu ya, tapi ya lihat dulu Jawanya, kalau Jawa Timur mah enggak ya kan. Seperti itu. Jadi saudara
Kemarin saya ketemu di jalan ini seorang anak muda. Dia Sunda mamanya, bapaknya orang Jawa. Jadi kalau lembut karena dasarnya memang lembut dari Sunda sana. Bapaknya bilang, dia kokoh. Apa ya kau bilang katanya. Jadi kalau udah dibilang kuat suaramu. Jadi kalau kuat suara, itu kau kan sudah bentak-bentak bapak kan. Jadi serba salah ibu. Ya kan saudara dikasih Tuhan. Saudara Tuhan izinkan saudara. Kalau kemuliaan itu diberikan, Tuhan tahu bahwa yang mau masuk surga hanya orang Batak doang. Tuhan tahu yang masuk surga bukan hanya orang Jawa doang. Tuhan tahu bukan hanya satu komunitas saja yang mau masuk surga. Tetapi berbagai suku, kaum dan bahasa saudara. Itulah hebatnya kemuliaan Tuhan itu bisa menyatukan perbedaan yang kayak apapun karakternya. Ya saudara, ya kan. Saya bilang sama kakak itu, bilang, nah kan papa mamamu sudah Indonesia, satu dari Batak, satu dari Sunda. Nah kamu mau pilih apa? Dari Dayak, oh bagus. Kakakmu pilih apa? Kayaknya kakakku orang apa dibilang ya? Apa dibilang ya? Orang-orang timur sana. Oh iya, bagus-bagus aku bilang. Jadi nanti keluarga kalian itu jadi Bhinneka Tunggal. Ada dari Aceh, tapi ditutup nanti di Merauke sana. Ya ketawa lah dia saudara. Padahal saya gak kenal. Saya cuma mau penginjilan sama kakak itu saudara. Ya, ketemu di tengah jalan. Ya, saya mau katakan kepada kita. Ya, sambil duduk-duduk nunggu sesuatu kaki saya dengan dia. Ya, saya tanya sama dia saudara. Saudara, kesatuan dibuat Tuhan. Bisa kita berbeda di dalam banyak hal. Ya, tapi kemuliaan itu akan membuat kita satu di dalam Tuhan. Amin. Di atas semuanya. Jadi supaya satu itu apa dong yang menjadi pengikat? Firman Tuhan berkata, kasihlah yang menjadi pengikat. Ya kan? Orang Israel merasa mereka cuma bangsa pilihan Tuhan. Terus kalau orang Sidom itu enggak. Yang lain itu enggak. Jadi Yesus jangan ngomong sama perempuan Samaria. Ya, karena mereka gak boleh ngomong sama mereka. Tapi Yesus buktinya pergi ke sumur Yakub itu ya. Dia berbicara sama perempuan itu. Ya, Tuhan tolong dia. Akhirnya dia pergi ke kampungnya, dia memberitakan firman Tuhan di Samaria saudara. Seluruh isi kampung itu bertobat kan. Tapi tidak lagi mereka penasaran, gak lagi dengan melalui perempuan ini. Mereka cari Yesus sampai dapat Yesus saudara dikasih Tuhan. Jadi Tuhan mau katakan gini, kemuliaan itu perlu untuk kita rasakan saudara. Gimana caranya untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan? Kalau saya sendiri bisa gak sih hadirkan kemuliaan Tuhan? Siapa bilang tidak? Ya saudara. Waktu siapa yang berdoa? Ada kemuliaan Tuhan, ada sinar kemuliaan Tuhan hadir. Ya. Dan dia berdoa, kemuliaan Tuhan melingkupi dia. Sampai dia tidak kuat saudara, sampai sakit. Ya. Dia merasakan kemuliaan Tuhan itu membuat seluruh tubuhnya itu kayak rontok saudara dikasih Tuhan. Karena apa? Kemuliaan Tuhan itu mengangkat semua, menyedot segala apa yang tidak baik dari hidup kita saudara. Sehingga tubuh daging kita ini memang tidak kuat saudara. Supaya tubuh roh kita kuat. Jadi kalau kemuliaan Tuhan itu hadir. Ya seperti nyedot-nyedot debu-debu sini nih. Dia nyedot segala yang tidak baik yang merusak kemuliaan itu. Ya seperti itu. Nah kalau udah disedot apa yang terlihat dengan karpet ini? Kinclong enggak? Bersih ya. Sama dengan kita. Ketika kemuliaan Tuhan itu hadir. Dia sudah ambil itu yang tidak baik saudara. Ya. Maka kita kelihatan bersih, bersinar. Saudara dikasih Tuhan. Bagian yang kedua saudara, kemuliaan Tuhan kalau diberikan kita kemuliaan tadi untuk menyatukan. Ini untuk menyempurnakan saudara. Di ayat 23, mari kita baca di ayat 23. Ya, ada kata di situ, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya apa? Mereka menjadi sempurna. Mereka sempurna menjadi sah. Jadi saudara, kemuliaan Tuhan itu kok bisa sih menyempurnakan? Maksudnya menyempurnakan gini saudara. Umat Tuhan itu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, jadi hidup semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Ya, berarti gini saudara. Kalau apa ada emangnya manusia sempurna di bumi? Ya gitu. Nah, Tuhan lagi tuntun kita ke arah ini saudara. Ya, Tuhan lagi tuntun kita ke arah ini.
Caranya gimana saudara dikasih Tuhan? Tentu Tuhan akan kasih sinyal saudara. Yang mana yang boleh untuk kita kerjakan, mana yang gak boleh kita kerjakan. Inilah cara Tuhan untuk memisahkan kita dari dosa saudara. Supaya kita terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Ya kan? Kalau kita mau nurut, ya nurut dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh roh. Makanya dikatakan hiduplah dituntun oleh roh. Maka engkau akan mematikan setiap perbuatan. Kalau kira-kira itu saudara dikasih Tuhan. Sudah mulai kayak nyelip gitu ya. Ya kita tahu itu salah. Tetapi kemuliaan Tuhan itu ingatkan saudara. Ya. Kemuliaan Tuhan itu ingatkan untuk kembali lagi. Nah kemuliaan Tuhan untuk ingatkan kembali. Di situ Tuhan pulihkan kita saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kita berjuang ini, ya, berjuang untuk seperti apa? Coba kita baca dulu ya satu firman Tuhan dulu ya. Hidup semakin serupa dengan Kristus itu bukan berarti gini, oh kita sudah sempurna. Kita bilang kita sudah sempurna seperti ini, nggak bisa kita bilang kita sudah sempurna. Soal sempurna atau tidak sempurna itu Tuhan punya perkataan dari mulut Tuhan sendiri, bukan manusia yang bilang dirinya sempurna. Ya saudara, dan 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung dikatakan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada adalah roh. Apa dikatakan di situ? Ya, kita diubah menjadi apa? Jadi saudara, waktu kemuliaan diberikan kepada saudara. Saya katakan tadi segala yang jahat itu disedot keluar gitu. Ya, jadi ketika kemuliaan Tuhan hadir, kita sadar saudara, ini loh yang udah salah Tuhan, ampuni aku Bapak. Ya, saudara, waktu kita menyelesaikan dengan Tuhan, kemuliaan itu bersinar dalam diri kita saudara. Karena yang dipancarkan itu kan dibilang di sini kan, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, ya. Dibilang maka kita diubah menjadi serupa. Saudara dikasih Tuhan. Yesus saja yang Tuhan di Getsemane berdoa. Ya saudara dikasih Tuhan. Untuk apa dia berdoa? Dia mendoakan apa yang akan dikerjakan menurut perintah Bapaknya. Supaya semua yang diperintahkan Bapak itu dia bisa kerjakan saudara. Ya, dia sudah kasih contoh. Jadi untuk apa sih? Makanya perlu kita peribadatan di hari Minggu itu perlu kita hadir. Di dalam komunitas kita perlu hadir. Kita undang hadirat Tuhan. Kalau kita semua sama satu-satu, hati kita ini menyatu. Rindu untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu memang akan dicurahkan buat kita saudara. Kita pulang jadi ringan saudara. Mungkin kita duduk di situ. Kalau orang nasihati kita lawan saudara. Kita gebukin orang ya kan. Dengan kata-kata kita. Tapi ketika Tuhan yang menasehati kemuliaannya itu kan nyedot tuh yang jahat saudara dikasih Tuhan. Kita sadar, iya Tuhan aku udah salah Bapak. Begini begono. Ya kan kita ungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Saat itu kemuliaan itu menutup semua celah-celah. Sehingga hidup saudara menjadi bersinar di dalam Tuhan saudara. Iblis tidak bisa lagi buat apa-apa. Makanya setan itu paling nggak bisa. Kalau sudah kemuliaan Tuhan memenuhi manusia, umat-umat Tuhan saudara. Iblisnya memang nggak bisa masuk dalam bentuk apapun. Mau masuk dari segi apapun dia tidak bisa masuk saudara. Karena tertutup semuanya ya. Ada kemuliaan Tuhan dia tidak bisa masuk menyeruduk untuk menghancurkan dasar hati anak-anak Tuhan saudara. Paham? Perlu nggak kemuliaan? Perlu nggak kemuliaan Tuhan buat saudara? Perlu banget ya. Perlu gak kemuliaan Tuhan? Perlu saudara. Kemuliaan itu yang membuat kita jadi seperti terlepas, terbebas kita saudara. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita langkahkan menurut apa yang Tuhan mau menurut firman ini ya. Kalau kita lagi tadi kan kemuliaan diberikan supaya kita menjadi sempurna sama dengan Kristus. Nah kalau kita dituntun semakin dewasa gak kita di dalam kebenaran? Mudahkah orang yang sudah dewasa dalam kebenaran mudah digoncang enggak? Enggak. Ya, enggak bisa saudara. Seperti pohon kalau sudah berakar dia saudara. Sudah berakar dia bertumbuh ke atas ya saudara. Datang angin, gampang enggak dirobohin? Enggak. Tapi kalau dia belum berakar, bagaimana mau bertumbuh? Akar aja enggak. Ya kan? Tapi kalau berakar saudara, dia tanam di bawah, masuk makin ke dalam, maka di atas pun dia semakin mengalami pertumbuhan. Datang angin puting beliung tidak gampang pohon itu untuk tumbuh. Sama dengan hidup kita. Ya saudara, kemuliaan Tuhan itu membuat kita
dibawa untuk semakin sadari. Yang membuat sempurna kita itu kita sadar saudara kesalahan kita. Kita sadar kesalahan kita. Kalau sudah sadar kesalahan diperbaiki dong. Kalau sudah diperbaiki jangan diulangi dong. Kalau udah diulangi ya bolak-balik deh, ya kan. Kalau sudah diselesaikan ya udah jangan diulangi lagi, ya kan. Karena Tuhan lagi menutup celah dengan kemuliaannya diberikan saudara kepada kita. Supaya iblis tidak bisa untuk menghancurkan kita saudara. Ya, kemuliaan Tuhan itu membuat supaya semua anak-anak Tuhan itu menyaksikan siapa Tuhan dalam hidup saudara. Suka atau tidak suka orang lain lihat saudara berbeda loh. Kalau ada kemuliaan Tuhan, orang lain di luar sana lihat Anda, ya padahal belum ngomong nih, belum kenal banget nih saudara. Tapi pada saat melihat saudara, ya ada sesuatu sosok yang membuat saudara itu kayak menarik gitu. Kemuliaan Tuhan itu membuat bersinar saudara. Ya di dalam 23 ayat bagian B-nya tadi itu, ya saudara dikasih Tuhan bagian B-nya, ya kan tadi menjadi satu, ya kan. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, ya, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara dikasih Tuhan, ya, di dalam ayat 23 bagian B ini Tuhan mau mengajar kita begini saudara dikasih Tuhan, ya. Dampak daripada kemuliaan Tuhan, ya. Saudara perhatikan waktu pelayanan Yesus saudara di dalam dunia ini, ya. Yesus penuh dengan kemuliaan Sang Bapa. Banyak orang di mana Yesus pergi, orang berbondong-bondong gak cari Tuhan. Berbondong-bondong kan? Apa keperluan mereka? Karena mereka tahu mereka sakit di dalam Yesus dia bisa menyembuhkan. Benar gak saudara? Ya kan? Betul? Ya kan? Apa saja yang mereka rindukan. Mereka tahu ada jawaban dalam Yesus gak? Ya, Nikodemus saja seorang ahli Taurat. Dia adalah pemimpin saudara. Ya, pemimpin orang banyak loh Nikodemus itu. Saat malam hari dia dengan diam-diam datang, ya, nutup mukanya dia datang ke tempat Yesus saudara. Ya, dia bertanya, kalau manusia biasa sih kayaknya nggak bisa seperti yang kau kerjakan, karena engkau berbeda, ya gitu ya. Dia percaya Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia nabi, dia utusan Tuhan saudara. Ya, tapi Tuhan dikatakan Tuhan tentang dia saudara. Kenapa sampai Nikodemus ini harusnya kan jangan dia datang karena ahli Taurat kan pada nentang tuh Yesus saudara. Gak sejalan, mereka benci sekali dengan Yesus. Tapi tidak dengan Yusuf dari Arimatea, tidak dengan Nikodemus ini saudara dikasih Tuhan. Mereka saudara sementara sebenarnya melawan arus saat itu saudara. Karena mereka melihat ada sosok sesuatu di dalam diri Yesus yang waktu itu mereka gak tahu itu apa. Tapi firman ini mencatat kepada kita tahu karena kemuliaan Bapa yang ada di dalam Yesus itu bersinar. Membuat di mana Yesus ada semua orang datang berbondong-bondong cari Tuhan. Terkadang kan Tuhan menyingkirkan ke danau. Ya maksudnya Tuhan itu mungkin gini, ya berilah kesempatan untuk aku dan murid-muridku gitu ya. Kan gak terus harus melayani. Ini ada waktunya Yesus dengan murid-muridnya saudara dikasih Tuhan. Nah apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan? Ya, apakah berhenti sampai di situ? Orang-orang mangga, orang-orang tetap aja datang cari Yesus. Malah kadang orang-orang itu udah duluan di seberang danau saudara dikasih Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat 23, nanti PR Anda baca di rumah ya saudara. Nah di situ kan Yesus berkeliling seluruh Galilea mengajar di rumah-rumah dan seterusnya. Nah dibilang di situ di ayat 24, waktu tersiar berita itu semua orang datang yang keadaan mereka buruk dibawa kepada Tuhan saudara. Ya berarti gini, dalam kemuliaan Tuhan kita bisa menerima jawab apa? Kalau saudara lagi keadaan saudara buruk, carilah kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan bisa mengubah yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik. Di sini di Matius 24 ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong begitu mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Judea, dari seberang Yordan. Ngapain mereka? Disembuhkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Ada jawaban ketika kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita bermasalah atau ada masalah kita saudara, hadirkanlah kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Anda rasa Anda tidak bisa berdua sendiri, undanglah orang lain yang kau rasa bisa menopangmu.
untuk sama-sama berdoa, saudara. Ya, untuk mengundang hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan hadir, masalahmu bisa teratasi enggak? Bisa enggak? Bisa dong, ya kan? Jadi untuk kita sekarang, saudara, Tuhan Yesus bilang, jadilah kamu jadi garam dan terang dunia. Ya, seperti tadi ada seorang ibu berkata, aku diminta untuk bawa khotbah firman di marga, kumpulan marga. Ya, pendeta enggak, maksudnya seperti itu dah. Misionari enggak, penginjil evangelis enggak, cuman ibu rumah tangga biasa. Tapi segitu banyak ya akan sangat menghidup untuk minta dikasih firman. Saya bilang gini, kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan di dalam kita, saudara, yang dilihat orang lain. Ya, seperti itu kita berbeda, saudara. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, hadirkanlah sesuatu yang berbeda itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada saudara, pergunakanlah, ya. Pergunakan untuk apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Kalau Yesus di dalammu, ya kan? Engkau melayani orang. Emangnya kamu bawa orang itu kepada dirimu kan? Enggak. Kepada Yesus toh. Ya, berarti siapa dong yang ditinggikan? Yesus. Yesus siapa yang dimasyhurkan? Orang-orang itu kan masyhurkan Yesus. Berjunai Tuhan ya tenge pakai sianu. Gitu tuh. Ya kan? Kita rasa bersyukur kan? Ya, kayak kami juga saudara, kalau letakkan antara orang-orang baik, kami bilang Tuhan Yesus kau baik kali, kau hantarkan orang-orang baik untuk menolong kami. Ya kan? Berarti siapa? Yang bisa mengutus orang baik itu datang sama kita siapa? Tuhan. Untuk apa? Karena dia tahu saudara, ada kemuliaannya hadir dalam diri orang ini. Waktu diutus orang ini ke orang lain, kemuliaan itu saudara akan bersinar di situ. Ya, menyedot segala yang jahat di tempat itu saudara. Pakai orang ini nih. Ya, dan orang ini pun akan mengembalikan hati semua orang itu kepada Tuhan. Yang terpuji siapa? Terpuji itu kok lepas kita semua. Jangan sampai kusuruh kita berdiri kok nyanyi kita ya. Dikepak-kepakkan sayapnya. Mau? Ya saudara, ya janganlah ya. Oke lanjut, ya kan? Ya, jadi saudara supaya Yesus berkata begini. Supaya orang tahu bahwa kamu adalah muridku kata Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bisa menampilkan pribadi Tuhan itu saudara. Ya. Coba saudara, kebanyakan orang sekarang dalam segala sesuatu harus pakai uang. Coba, masa mau ngajar firman harus pakai uang sih? Engkau berbeda dong. Ya kan? Kalau bagi firman gak usah pakai uang. Berbeda gak? Yesus dulu pakai uang gak? Pergi ke rumah Simeon, si kusta. Ya, aku udah bagi firman sama kamu Simeon. Ya, 500 dinar. Ya, pergi ke rumah si Zakheus, karena Zakheus orang kaya. Ya, 1 dinar. Ya, karena kaya. Enggak kan? Justru saudara, di dalam kesederhanaan seperti itu, Tuhan terus menyalurkan. Ya, apa yang diperlukan anak-anaknya. Jadi kemuliaan itu saudara membawa kita untuk menjadi sempurna. Ya, perbuatan kita yang lagi diarahkan Tuhan untuk perbuatan yang sempurna. Kalaupun gak sempurna juga perbuatan kita saudara. Ya, kemuliaan itu tidak menghakimi saudara. Ya, tidak karena ada Tuhan yang menjadi hakim. Ya. Kemuliaan itu sekali-kali tidak akan menghakimi, tapi membawa untuk dibenarkan saudara. Maka enak sebenarnya dalam Tuhan loh. Di dalam Tuhan itu gak ada masalah yang tidak bisa diselesai. Kecuali orang gak mau selesai. Kalau kita mau masalah kita selesai di dalam Yesus, badai bisa berlalu. Kan berjalan di dalam lembah kegelapan. Gak dibilang tinggal di lembah kegelapan. Berjalan toh atau udah diganti? Belum toh? Belum ya. Masih berjalan dalam lembah kegelapan kata Tuhan. Ya saudara, kemuliaan Tuhan itu membuat ini dia. Sebenarnya saya mau sampaikan firman Tuhan ini untuk yang ini. Mari gambar tadi, ayo dulu, dibuat dulu. Ya. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada. Ya. Waktu Yesus datang kali kedua saudara.
Ya, karena kemuliaan diberikan kepada saudara, Anda bisa memandang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu akan menarik saudara. Di mana aku berada, mereka pun akan ada di situ, kata Tuhan. Di Yohanes 17 ayat 24. Saudara perhatikan, Yesus berkata, ya Bapak, supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama. Jadi kalau Yesus di awan-awan yang mulia, saudara dikasih Tuhan. Ya, orang yang diberikan kemuliaan itu tadi, ya kan? Kalau Tuhan curahkan kemuliaan sekarang kepada saudara dalam dunia, Anda dibuat untuk selalu belajar. Ada selalu proses pembelajaran, kayak kuliah, kayak sekolah kita. Ya, kalau sekolah itu apa terus kita dalam keadaan yang fit kayak gitu, enggak kan? Ada saatnya kita kayak semangat, ada waktunya kita lesu, ada waktunya mungkin kita mandek, ada waktunya mungkin kita cubit mama kita dulu baru kita kayak semangat lagi di sekolah atau dihajar guru baru kita semangat. Saudara dikasih Tuhan, apapun keadaan kita saudara, kalau kemuliaan itu sudah bersinar di dalam hidupmu saudara dikasih Tuhan, janji Tuhan di dalam engkau, di mana aku berada, biarlah mereka ada di sana ya Bapa, kata Tuhan saudara. Jadi kalau Yesus dalam kemuliaannya di awan-awan, semua umat-umat Tuhan. Ya, saya dulu suka perhatikan gambar ini. Saya perhatikan gini. Di gambar ini mana ada gak sih manusia kok malaikat semua? Kalau pakai sayap berarti malaikat semua toh. Aku cari-cari itu ada gak manusia? Ya saudara, tapi ini cuma gambaran saudara. Artinya kalau Tuhan ada dalam kemuliaannya di awan-awan, umat-umat Tuhan yang di bumi itu akan diangkat olehnya yang memiliki kemuliaannya untuk bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan di awan-awan terbang, kita juga di awan-awan juga terbang. Kalau Tuhan nanti sudah ke sorga, kita pun ada di sorga bersama dengan Dia, saudara. Waktu Yesus datang lagi pemerintahan 1000 tahun damai, kita pun ada bersama dengan Dia dalam pemerintahan 1000 tahun damai. Waktu semua dalam penghakiman nanti manusia-manusia yang tertinggal itu sudah akan dihakimi, saudara dikasih Tuhan. Kita pun ada bersama dengan Tuhan di situ, saudara. Ya, karena janji firman Tuhan di ayat 24. Ini ya. Roma 8 ayat 17 dikatakan. Coba dulu Roma 8. Saya baca aja biar foto gambar ini tetap ada di situ. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Maksudnya gini saudara. Kalau dikasih kemuliaan bukan yang enak-enak aja loh, ya kan? Kan di ayat 1, Bapa permuliakanlah anakmu, ya. Dibilang supaya anakmu mempermuliakan engkau. Maksudnya dipermuliakan melalui penderitaan mati di kayu salib. Yesus sementara mempermuliakan Sang Bapa bahwa Dia mengerjakan tugas itu dengan baik, saudara. Ya. Di dalam penderitaan itu yang membuat kemuliaan itu terus akan diberikan oleh Bapa kepada manusia di bumi, saudara. Ya, andai tidak ada pengorbanan Tuhan di kayu salib, saudara, mungkin kemuliaan itu sampai hari ini kita tidak akan dapat, saudara. Tapi karena Dia mati di kayu salib, ya, apapun lemahnya kita, dosa kita, Dia enggak buang kita. Dia enggak lempar kita. Ya. Tuhan bukan kompromi dengan kejahatan kita, saudara. Tetap itu harus di dalam tanda kutip diselesaikan. Karena pendamaian telah dikerjakan Tuhan di kayu salib untuk kita. Enak jadi anak Tuhan gak? Enak loh saudara. Kalau kita tahu, kita sadar saudara. Ya, kalau enggak ada kemuliaan Tuhan, Anda akan terus dipanah-panah iblis. Ya. Saudara akan dipanah untuk dihancurkan saudara. Ya. Tapi karena ada kemuliaan Tuhan, Tuhan taruh ketopong kepala kita tutup dengan topi supaya iblis tidak bisa nembaki kepala kita ini, ya toh? Ya. Coba iblis mau nembak tuh hatimu, tak 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 tak. Ada perisai deng, ada iman. Tuh. Ya. Iblis mau pelecokkan kakimu, Tuhan taruh kasut kerelaan. Ya. Tuhan kasih beban, ya.
Kalau beban dari Tuhan itu ringan kata Tuhan. Tapi kalau iblis kasih beban sama kita penyot saudara. Saudara, kenapa orang yang angkat besi itu mereka harus pakai ikat pinggang? Tahu untuk apa saudara? Ikat pinggang itu for apa? Ya, ikat pinggang yang dibuat untuk angkat-angkat besi itu membuat mereka kuat. Ya, tulang belakang mereka ini kuat untuk menanggung beban itu. Ditaruh Tuhan firman sebagai ikat pinggang. Kebenaran. Saudara, kenapa Tuhan Yesus saudara waktu dia mencuci kaki murid-muridnya, diambil tuh kain diikat di sini. Kenapa harus diikat Tuhan saudara? Ya, ya, pinggang Tuhan diikat dengan kain itu saudara. Itu berbicara kebenaran, terikat. Kadang kita mau melayani orang saudara, betul ya? Kalau kita mau melayani orang, gak selalu kita akan dapat yang baik. Udah siap dong, jangan cuma terima yang baik. Ya kan, seperti Ayub bilang, masa aku cuma terima yang baik aja, yang gak baik aku tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan tidak salah yang baik kita akan terima saudara. Ada waktunya kita akan mendapat sesuatu yang tidak baik, yang itu bisa menghancurkan hati kita. Tapi ingat, ada ikat pinggang, ada kebenaran yang mengikat supaya kita kuat menanggung beban. Kalau kita kuat menanggung beban, Tuhan Yesus bilang, bebanmu itu ringan. Kalau ku taruh kuk itu firman. Ya, bebanku itu ringan loh kata Tuhan. Berat Tuhan, ringan. Ya, datanglah kepadaku yang letih lesu beban berat. Aku memberi apa dibilang? Kelegaan, ya. Tapi Tuhan bilang, tetapi pikulah kuk. Ada kuk. Jadi kita anak-anak Tuhan itu diatur saudara. Ya, ada tangan Tuhan yang kendalikan kita. Tuhan tidak pegang telinga gini. Ya. Jalan kita tapi dipegang telinga. Enggak saudara. Tapi yang dipegang apa? Dikasih apa? Kuk. Sonon horbo di hauma, ya kan? Lembu atau apa ya? Kayak di kota itu kalau malam-malam bendi. Bendi itu kan? Ya kan, bendi itu kan dikasih seperti kayak gini di kuda itu toh. Ya, seperti itu. Nah, dikasih lagi sampai bukan kacamata sih, bukan kacamata kuda itu, cuman penghalang mata kuda. Ya, kenapa kuda itu harus dikasih mata ditutup sebelah sini, ditutup sebelah sini? Supaya dia arah fokus ke lewat cewek nanti. Lari deh ke situ ya kan? Supaya dia fokus, dia lurus dia terus jalan. Ya betul gak? Iya saudara, makanya ditutup matanya sini supaya jangan kalau ke sana, pergi dia ke sana. Padahal Tuhannya suruh lurus saudara dikasih itu. Seperti itu Tuhan loh. Tuhan pegang pikulak kuk. Ya, pikul. Jadi kalau kuk itu membuat kita tahu arahan Tuhan itu kemana. Saudara dikasih Tuhan ya. Kita lagi dibawa Tuhan untuk mengalami dapat memandang kemuliaan Tuhan. Saudara, waktu kita memandang kemuliaan Tuhan, ini di langit nanti, ya. Waktu kita masih di bumi, kita bisa lihat wajah Tuhan, saudara. Bukan lagi seperti sekarang, kita belum melihat wajah Tuhan itu nyata, saudara, betul ya? Tapi nanti ketika di langit, saudara, kita masih di bumi ini, kita bisa memandang dia. Kita dibawa kepada dia, kita bisa melihat muka dengan muka, kita bisa berhadapan dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Kemuliaan itu akan mempersatukan Tuhan dan umatnya. Hebat gak? Makanya dikasih kemuliaan Tuhan buat kita. Supaya kita nanti bisa disatukan bersama dengan Yesus, saudara. Ya, coba nanti baca di rumah lah 1 Yohanes 3 ayat 2 ya. Ya, 1 Yohanes ayat 2. Atau saya bacakan aja ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan kita. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu kalau Kristus menyatakan dirinya di awan-awan yang mulia, kata 1 Yohanes 3 ayat 2 ini, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus datang dalam kemuliaan, saudara. Kita pun karena sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dibawa dalam menjadi sempurna, menjadi sama seperti Yesus. Ya kan? Orang pernah bilang sama saya begini, mana ada bun orang sempurna di bumi, ya.
Gak ada orang sempurna di bumi. Saudara, gak ada orang sempurna di bumi. Tapi Anda, kita ini dibawa untuk menjadi serupa dan segambar dengan tuh. Sempurna gak sempurna orang, itu penilaian Tuhan. Gak ada manusia yang bilang, oh Syian udah sempurna. Wah, ya kalau kau mengatakan dirimu sempurna, kau adalah penipu. Ya kan? Yang bisa menilai sempurna gak sempurna kan Tuhan, saudara. Tapi kita dibawa kepada perbuatan Tuhan itu. Kata sempurna itu gini loh saudara, sadar. Oh iya ya, aku udah salah ya. Ya Tuhan, ampuni aku. Udah, mari kerjakan lagi. Kata Tuhan, kerjakan. Ya salah lagi deh, ya kan? Ya gak apa-apa, Tuhan ampuni, Tuhan selesaikan. Maju kita terus saudara. Kita tahu mana yang salah-salah kita gak kerjakan. Kita tahu mana yang salah gak lagi ulangi saudara. Karena mau dibawa untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Gitu saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kemuliaan itu jadi juga tadi kan untuk menyatukan umat. Yang kedua membawa kita kepada apa yang sempurna. Untuk menjadikan kita menjadi saksi Kristus. Ya saudara, kalau kita menjadi saksi Kristus itu memberi pengharapan enggak? Ya, orang sudah tahu kau anak Tuhan. Mau jaga gak dirimu terus jadi anak Tuhan? Ah, terlalu berat beban itu. Panas aku dengan segala atribut itu. Ku lepaskanlah, ku tanggalkanlah. Ya, enggak saudara. Kalau Tuhan yang memilih kita untuk menjadi anak Tuhan. Mau kayak manapun tuntutan bagi kita itu ringan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Barang siapa yang mengasihi aku akan melakukan perintahku, kata Tuhan. Ya, Yohanes berkata perintah Tuhan itu gak sukar lah. Perintah Tuhan sukar gak? Payah loh bun, perintah Tuhan itu. Palak kali aku kalau udah di apa? Ya, gak saudara. Firman Tuhan berkata perintah Tuhan itu tidak sukar. Masalahnya kita mau gak sih? Ya, kita gak dihidupi oleh kebenaran Tuhan. Yang terakhir saudara, ya kalau ada kemuliaan Tuhan, maka kasih Tuhan itu tinggal diam. Bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Katakan saya. Orang percaya betul? Betul? Oh kalau begitu, kalau betul Anda orang percaya. Mulai hari ini minta Tuhan, kemuliaan-Mu bila bersinar dalam hidupku. Kalau ada kemuliaan Tuhan terpancar dari surga sana. Segala yang jahat itu tersedot dibawa keluar. Waktu dibawa keluar itu hati yang rela kita untuk mengeluarkan itu. Tuhan yang memulihkan dengan pengorbanan di kayu salib untuk kita saudara. Ya saudara dikasih Tuhan. Coba saudara perhatikan tentang Yosua. Ya, beberapa waktu lalu singgung sedikit tentang Yosua di audio ya. Ya, siapa yang mendengar audio hari ini? Ya gak ada lah, gak dikasih. Ya kan? Asa sama sudah tong kan? Iya, adil gak? Adil. Ya saudara dikasih Tuhan. Dibilang gini saudara. Ya ayat 26. Mari kita perhatikan. Yohanes 17 ayat 26. Yang perkataannya gini. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku. Ya. Ada? Ya coba. Supaya kasih yang terakhir itu. Iya, jadi saudara kemuliaan Tuhan itu diberikan. Sebenarnya Tuhan lagi memberikan cintanya buat saudara loh. Ya, kasih Tuhan itu diletakkan dalam diri saudara. Maka ketika kita buat kesalahan kita punya keberanian untuk datang sama Tuhan. Kemuliaan itu diberikan. Kasih itu pun tersalur untuk kita saudara. Kalau kasih itu ada, itu mengikat. Kita salah atau orang lain salah saudara. Ya, kita tahu untuk salurkan kasih itu. Kita bukan Tuhan yang menahan kasih Tuhan untuk orang lain, saudara. Ya, beribu kali orang buat salah, beribu kali juga kita harus memaaf. Siapa sudah beribu kali sini minta maaf? Akulah salah satunya. Ya, saya contoh beribu kali satu hari mungkin minta maaf, saudara. Ya, siapa lagi? Siapa yang tidak pernah minta maaf sini? Ada? Siapa cuma satu kali setahun minta maaf? Kalau pas Natal kan, tahun baru itu kan, tutup tahun, buka tahun, situ maaf-maafan. Siapa? Ya,
Pengampunannya cuma satu kali di akhir Siapa itu di sini? Kalau ada tinggal dulu ya. Setiap waktu kita saudara, kita bisa menyelesaikan dengan Tuhan. Amin. Amin. Kemuliaan Tuhan dicurahkan untuk saudara untuk ngapain? Supaya nyata kehidupan Kristus hari-hari dalam hidup saudara. Amin. Menghasilkan buah mau? Ya, melalui apa yang terjadi, terlihatlah kasih yang ada dalam diri saudara. Ya, kalau kita lari dari masalah saudara, berarti kasih itu belum ada di sini. Tapi kalau kita selesaikan, kasih itu berarti ada di sini. Ya, kemuliaan Tuhan diberikan kan tadi menyedot segala yang jahat. Supaya yang mulia dari sorga. Apa yang mulia dari surga? Kekuatan Tuhan. Apa yang mulia dari sorga? Kasih Tuhan. Apa yang mulia dari sorga? Berkat Tuhan. Apa yang mulia dari sorga? Urapan Tuhan. Itu mengalir buat kita saudara. Maka perlu kemuliaan Tuhan. Hari ini ketika kita mau menyanyi memuji Tuhan. Kita serentak satu hati meminta kemuliaan Tuhan hadir, mau. Supaya Tuhan memberi jalan keluar buat saudara dan saya. Ya, jadi kemuliaan Tuhan hanya memenuhi orang percaya, saudara dikasih Tuhan, ya, supaya kita dapat memandang kemuliaan Tuhan kelak ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Ya, kemuliaan Tuhan bukan hanya dipandang, tetapi untuk dihidupi supaya dunia dapat melihat bahwa Kristus ada di dalam diri saudara. Kalau ada kemuliaan Tuhan, kita tahu selesaikan apa saja yang harus diselesaikan. Kita tahu harus menuntaskan apa saja yang harus kita tuntaskan.